Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah Boru Tanjung, NIM 0309191008, kelas Tadris IPS 1 semester 4, mata kuliah Perkembangan Masyarakat Indonesia, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan membahas 4 pembabakan besar di Indonesia. Pertama, masa berburu dan pengumpulan makanan tingkat sederhana. Pada masa berburu dan pengumpulan makanan tingkat sederhana disebut juga tradisi Paleolitik. Masa ini berlangsung pada zaman Pleistosen yang berlangsung sekitar 1,9 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Keadaan bumi pada kala Pleistosen, menurut teori sejarah, manusia pertama kali muncul ke dunia adalah pada tahap zaman Neozikum, yaitu kala Pleistosen sekitar 3 tahun yang lalu. Zaman Pleistosen masih diwarnai sejumlah peristiwa alam yang besar yang dapat mengubah kehidupan manusia sewaktu-waktu, seperti adanya perubahan iklim. Alam, binatang, dan tumbuh-tumbuhan memang menyediakan cukup makanan pada masa ini, seperti air, hewan, umbi-umbian, dan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi tubuh. Tetapi manusia harus berupaya untuk memperoleh mereka, lalu menggunakan alat-alat dari batu seperti kapak genggam dengan berbagai bentuk. Manusia pada zaman ini diteliti dan dilakukan penelitian oleh Eugene Dubois. Dia adalah seorang yang pertama kali tertarik meneliti manusia purba di Indonesia. Setelah mendapat kiriman sebuah tengkorak dari von Reschoten yang menemukan fosil. Fosil ini dinamai Homo wajakensis, termasuk dalam jenis Homo sapiens. Pada masa tersebut, Indonesia dipandang sebagai pusat asal-usul evolusi manusia purbakala Pleistosen di kawasan regional Asia Tenggara. Pada masa ini terdapat beberapa manusia pendukung yang terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, Meganthropus. Manusia purba jenis ini memiliki ciri-ciri rahang bawah tebal dan kuat, tubuh tegap, tonjolan tulang pipi yang tebal, tonjolan kening yang tebal, memiliki otot-otot yang kuat. Meganthropus diperkirakan hidup antara 2 sampai 1 juta tahun yang lalu. Yang kedua, Pigeon erectus, memiliki ciri-ciri hidup antara 500 sampai 1 juta tahun yang lalu. Tinggi badan sekitar 165 sampai 170 cm. Memiliki alat pengunyah yang kuat. Yang ketiga, Homo. Ciri-cirinya muka datar dan lebar, hidung yang lebar dan bagian mulut menonjol. Tingginya 130 sampai 210 cm. Manusia jenis Homo merupakan manusia paling maju bila dibandingkan dengan manusia prasejarah sebelumnya. Kemampuan membuat alat pada masa ini. Pada masa ini, Indonesia dikenal tradisi pembuatan alat-alat untuk menunjang kehidupan sehari-hari yang dibagi ke dalam 3 golongan. Pertama, kapak perimbas penetak, yakni sejenis kapak yang digenggam dan berbentuk masif. Teknik pembuatan pada umumnya masih kasar dan tidak mengalami perubahan dalam waktu yang panjang. Fungsi utama dari kapak perimbas penetak adalah sebagai alat untuk memotong daging hasil buruan, biji-bijian, dan sebagai alat penyayat. Perkembangannya di Indonesia dimulai kira-kira pada
tingkat akhir Pleistocene tengah sampai kira-kira permulaan Holocene. Kedua, alat serpi bilah. Fungsi dari alat serpi bilah adalah sebagai alat untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging buruan, memotong umbi-umbian atau buah-buahan. Ciri-ciri zaman berburu ciri-ciri zaman berburu dan pengumpulan makanan tingkat sederhana. Yang pertama, hidup secara berkelompok dalam jumlah yang kecil untuk saling melindungi diri dari binatang buas, dan hidup nomaden, yaitu berpindah-pindah tempat apabila sumber makanan berkurang atau habis. Yang kedua, zaman berburu dan pengumpulan makanan tingkat lanjut. Pada masyarakat masa berburu dan pengumpulan makanan tingkat lanjut, yaitu masyarakat purba, memasuki masa Holocene. Manusia pendukung kebudayaan masa ini adalah kelanjutan dari manusia purba jenis Homo sapiens, yaitu ras Mongoloid dan Austromelansoid. Ras Mongoloid mempunyai ciri-ciri seperti muka yang lebar dan datar, dan reduksi alat pengunyah sudah terlihat. Ciri-ciri ras Austromelansoid yaitu tubuh agak besar, tengkorak kecil, alat pengunyah kuat, dan belum mengalami reduksi. Kehidupan ekonomi pada masa ini mengalami perkembangan meskipun dalam pemenuhan kebutuhannya masih bergantung pada alam. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, cara memperoleh makanan masih bersifat food gathering, masih sangat bergantung pada alam, yaitu iklim, cuaca, kesuburan tanah, dan kondisi bintang. Yang kedua, kehidupan berburu dan berkembang seiring dengan kemajuan alat perburuan. Dan yang ketiga, mulai melakukan bercocok tanam secara sederhana dengan berpindah-pindah tempat sesuai dengan kesuburan tanah. Tanaman yang ditanam hanya sebatas umbi-umbian karena belum mengenal padi. Kehidupan sosial. Secara umum, pola kehidupan sosial masyarakat purba pada masa ini, yang pertama, manusia pada masa ini sudah mulai hidup semi-sender, yaitu kadang menetap di gua alam dan mencari gua yang lain, berpindah-pindah antara gua yang ada di sekitarannya, yang memiliki persediaan makanan. Yang kedua, pembagian kerja antara laki-laki dengan perempuan, di mana pekerjaan laki-laki berburu dan perempuan mengumpulkan makanan. Baru berikutnya, hasil kebudayaan pada masa ini. Salah satu hasil kebudayaan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut adalah peralatan yang terbuat dari batu yang disebut kapak perimbas, anak panah, dan alat dari tulang atau tanduk. Selain itu, ditemukan beberapa kesenian berupa lukisan-lukisan seperti lukisan di dinding-dinding gua yang terdapat di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Lukisan tersebut berupa gambar babi hutan yang sedang berlari. Selanjutnya, kapak genggam Sumatera yang merupakan alat yang digunakan untuk memukul hewan buruh. Ciri-ciri zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang pertama, manusia pada zaman berburu dan mengumpulkan tingkat lanjut menggunakan alat-alat berupa kapak batu, tongkat, dan tombak kayu. Perburuan ini bisa menjangkau daerah yang cukup jauh. Yang kedua,
tempat tinggalnya di gua-gua. Yang ketiga, alat-alat yang digunakan masih berbentuk kasar, terbuat dari batu, tulang, dan tanduk yang lebih tajam dan runcing. Kondisi zaman berburu dan pengumpulan makanan tingkat lanjut. Kondisi alamnya perubahan iklim dari musim dingin ke musim panas. Perubahan iklimnya. Sedangkan flora yang ada umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kehidupan masyarakat berburu dan bertempat tinggal di gua-gua, nomaden, dan sudah mengenal sistem bercocok tanam secara sederhana. Alat-alat kehidupannya masih alat terbuat dari batu, tulang, dan tanduk yang terbuat dari batu yang masih secara sederhana. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Ciri-cirinya, yang pertama, pola hidupnya mulai menetap di daratan rendah secara berkelompok dan sudah memilih pemimpin. Yang kedua, manusia pada masa ini sudah mengenal cara bercocok tanam, mengelola tanah, dan memelihara hewan. Yang ketiga, mereka mulai menguasai cara menyimpan makanan dan mengawetkan makanan secara sederhana. Yang keempat, mereka mengenal sistem kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan kekuatan alam. Sistem kepercayaan ini ditunjukkan melalui simbol-simbol, gambar berwarna, bangunan, dan arca yang terbuat dari batu yang besar. Peningkatan kemampuan pembuatan alat pada masa ini, yang pertama, beliung persegi, yaitu peralatan batu yang paling menonjol dari masa bercocok tanam. Bentuknya mirip cangkul, namun tidak sebesar dan selebar cangkul zaman sekarang. Digunakan untuk mengelola kayu, misalnya untuk membuat rumah dan perahu. Yang kedua, kapak lonjong. Kapak lonjong terbuat dari batu kali yang warnanya kehitaman. Manfaat kapak lonjong yaitu sebagai benda wasiat dan sebagai cangkul untuk menggarap ladang atau sawah, dan sebagai kapak biasa dan untuk keperluan upacara. Yang ketiga, mata panah merupakan salah satu perlengkapan berburu maupun menangkap ikan. Yang keempat, gerabah. Gerabah digunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Contoh sebagai tempat air, alat untuk masak, tempat penyimpanan makanan, untuk menyimpan perhiasan, dan sebagai aksesoris untuk upacara keamanan dan ritual, misalnya untuk pentempayan atau sebagai bekal kubur. Yang keempat, perhiasan. Pada masa kehidupan bercocok tanam telah dikenal sebagai bentuk perhiasan. Berbagai bentuk perhiasan, bahan-bahan yang biasa digunakan untuk membuat perhiasan seperti tanah liat, batu kalsedon, batu agat, batu yaspur yang berwarna kuning, putih, coklat, dan merah. Yang keempat, zaman perundagian. Masa perundagian adalah zaman di mana manusia sudah mengenal pengelolaan logam. Hasil-hasil kebudayaan yang dihasilkan terbuat dari bahan logam. Adanya penggunaan logam tidaklah berarti hilangnya penggunaan barang-barang dari batu pada masa perundagian. Manusia juga masih menggunakan barang-barang yang berasal dari batu. Kehidupan sosial. Pada masa ini jumlah kependudukan semakin bertambah. Kepadatan penduduk juga bertambah. Pertanian dan peternakan semakin maju. Mereka memiliki pengalaman dalam bertani dan berternak sehingga mengenal cara bercocok tanam yang sederhana. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang gejala alam dan musim,
sehingga dapat memperkirakan peristiwa alam dan memperhitungkan musim tanam atau musim panennya. Selanjutnya, kehidupan ekonomi. Dari segi ekonomi, pada masa ini telah terjadi perdagangan dengan cara tukar-menukar barang, di mana perdagangan tersebut dilakukan dengan menggunakan perahu bercabik. Perdagangan tersebut berlangsung di kawasan Asia Tenggara, bahkan sampai ke India. Hal ini terbukti dengan masuknya pengaruh India ke Indonesia. Kehidupan budaya. Zaman ini ditandai dengan pesatnya kemampuan membuat alat-alat perkembangan teknologi. Mereka menemukan teknologi pelebur berupa biji logam. Oleh karena itu, semakin banyak manusia yang menggunakan logam untuk memenuhi perkakas hidupnya. Selanjutnya di bidang sosial ekonomi. Pada zaman ini sudah dapat mengenal sistem pembagian kerja. Kegiatan ekonomi sudah maju dan berkembang, dimulai dari bidang perikanan, kerajinan, pertanian, dan lain-lain. Dari sini mereka mulai kegiatan jual beli atau berdagang. Selanjutnya, alat yang dihasilkan manusia pada masa perundagian. Kehidupan ini menunjang terbentuknya kebudayaan yang lebih maju yang memerlukan alat-alat pertanian dan perdagangan yang lebih baik dengan bahan dari logam. Hasil-hasil peninggalan kebudayaannya antara lain nekara perunggu yang berfungsi sebagai pelengkap upacara untuk memohon turun hujan dan sebagai genderang perang. Kepercayaan manusia pada masa perundagian yaitu kepercayaan masyarakat yang berkelanjutan dari masa bercocok tanam. Kepercayaan berkembang sesuai dengan pola pikir yang merasa dirinya memiliki keterbatasan dibandingkan dengan yang lainnya. Anggapan seperti ini memunculkan jenis kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme yaitu kepercayaan yang anggapan manusia mempunyai anggapan bahwa suatu benda memiliki kekuatan supranatural dalam bentuk roh. Roh ini bisa dipanggil dan diminta pertolongan pada saat diperlukan. Mereka percaya akan hal-hal gaib atau kekuatan hebat. Sedangkan yang kedua, dinamisme, yaitu kepercayaan dinamisme yang diperpanjang dari animisme. Roh atau makhluk halus diyakini berasal dari jiwa manusia yang telah meninggal, kemudian mendiami suatu tempat, misalnya pohon, batu-batu, sumur, persimpangan jalan, dan lain-lain. Manusia purba percaya bahwa batu akik, tombak, dan anak panah, keris bersemayam kekuatan halus sehingga hal tersebut harus diberikan sesajen atau dimandikan dengan air kembang. Contoh yang dapat kita lihat sekarang. Berikutnya, corak kehidupan masyarakat perundagian yaitu menampilkan dan menunjukkan jiwa seni yang tinggi, di mana dapat dilihat berbagai kebudayaan yang memiliki nilai seni yang tinggi, seperti contohnya arca. Teknik yang digunakan pada masa perundagian yaitu dua. Yang pertama bifafle, yaitu menggunakan dua cetakan yang dirapatkan, terdapat lubang pada bagian atasnya. Pada lubang ini, air logam ditumpahkan, cetakan dibuka. Apabila perunggu sudah dingin, untuk membentuk pola berongga menggunakan media tanah liat. Yang kedua, cetakan lilin. Diawali dengan lilin yang diisi tanah liat di dalamnya, terdapat lubang sebagai jalan perunggu cair mengalir lilin yang telah meleleh
sehingga perunggu cair yang dituangkan sudah dingin dan cetakan bisa dipecahkan. Cetakan ini hanya bisa digunakan sekali saja. Sekian penyampaian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon ampun saya kepada Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.